Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Mulyono PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah ICT dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan beberapa poin-poin dalam buku Teaching in a Digital Age by Anthony William Bates. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kiki Kartikasari dengan NIM 190905761. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Dalam mata kuliah ICT ini, buku pegangan kami yaitu Teaching in a Digital Age by Anthony William Bates. Khususnya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas di Chapter 3, Methods of Teaching Campus Focused, atau bisa disebut dengan metode pengajaran berfokus pada kampus. 5 Perspectives of Teaching. Hal pertama yang harus dikatakan tentang metode pengajaran adalah bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur metode pengajaran didorong oleh teori pembelajaran. Kami telah melihat bagaimana pandangan tentang sifat pengetahuan cenderung berdampak pada metode pengajaran yang disukai. Tetapi tidak bijaksana untuk menekan ini juga keras. Banyak pengajaran, setidaknya di tingkat pasca sekolah menengah, didasarkan pada model magang menyalin metode yang sama yang digunakan oleh gurunya sendiri. Lalu secara bertahap menyempurnakannya dari pengalaman, tanpa banyak perhatian diberikan pada teori tentang bagaimana siswa sebenarnya belajar. Pratt 1998 studied 253 teachers of adults across 5 different countries and identified 5 qualitatively different perspectives on teaching, presenting each perspective as a legitimate view of teaching. Jadi maksudnya di sini adalah Pratt sudah mempelajari 253 guru orang dewasa di berbagai 5 negara yang berbeda dan mengidentifikasi bahwa 5 perspektif yang berbeda secara kualitatif tentang pengajaran, menyajikan setiap perspektif sebagai pandangan yang sah pengajarannya, yaitu pertama, the first transmission, effective delivery of content, or an objectivist approach, atau penyampaian konten yang efektif ya dengan pendekatan objektivis. The second, apprenticeship, modeling ways of being, learning by doing under supervision. Di sini adalah magang, mencontohkan cara hidup dengan belajar melakukan di bawah pengawasan. Lalu, the third, developmental, cultivating ways of thinking or constructivist or cognitivist. Jadi ini perkembangan menumbuhkan cara berpikir dengan konstruktivis atau kognitivis. And the fourth, nurturing, facilitating self-efficacy, or a fundamental tenet of connectivist MOOCs. Jadi di sini yang keempat, pengasuhan dengan memfasilitasi kemanjuran diri. Prinsip dasarnya dari MOOC penghubung. And the last, social reform, seeking a better society. Jadi reformasi sosial, mencari masyarakat yang lebih baik. The origins of the classroom design model. Jadi institusi kita ini adalah cermin utamanya ya. Pembelajaran saat ini masih sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang berkembang. Kami sebagai pendidik perlu memeriksa metode mana yang dibangun di sekitar model kelas yang masih sesuai dalam masyarakat saat ini.
dan lebih merupakan tantangan apakah kita dapat membangun struktur kelembagaan baru atau yang dimodifikasi yang akan lebih baik memenuhi kebutuhan saat ini. Transmissive lectures, learning by listening, atau kuliah transmisif, belajar dengan mendengarkan. Blake 2000. Lectures are more or less continuous expositions by a speaker who wants the audience to learn something. Maksudnya, kuliah adalah eksposisi yang kurang lebih terus-menerus oleh pembicara yang ingin audiens mempelajari sesuatu. Definisi khusus ini penting karena tidak termasuk konteks di mana kuliah sengaja dirancang diinterupsi oleh pertanyaan atau diskusi antara instruktur dan siswa. Interactive lectures, seminars, and tutorials learning by talking. Ceramah interaktif, seminar, dan tutorial belajar dengan berbicara. Pembelajaran yang bermakna melibatkan pembelajar untuk melampaui, menghafal, dan memahami fakta, ide, atau prinsip untuk pemahaman yang lebih dalam tentang apa fakta, ide, atau prinsip itu berarti bagi mereka. Marton dan Saljo yang telah melakukan sejumlah penelitian yang meneliti bagaimana mahasiswa benar-benar belajar, membuat perbedaan antara pendekatan mendalam dan permukaan untuk belajar. Misalnya Marton dan Saljo pada tahun 1997. Siswa yang mengadopsi pendekatan mendalam untuk belajar cenderung memiliki minat intrinsik sebelumnya pada subjek. Motivasi mereka adalah untuk belajar karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang suatu topik. Siswa dengan pendekatan permukaan untuk belajar lebih instrumental. Minat mereka terutama didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan nilai kelulusan atau kualifikasi. Apprenticeship, learning by doing, atau bisa disebut dengan magang, belajar dengan melakukan. Belajar dengan melakukan adalah salah satu dari 5 pendekatan pengajaran Fred Bloom dan koleganya ditunjuk keterampilan psikomotorik sebagai domain ketiga dari pembelajaran pada tahun 1956. Terutama learning by doing umum dalam mengajarkan keterampilan motorik seperti belajar mengendarai sepeda atau berolahraga. Tetapi bisa juga contohnya dapat ditemukan di pendidikan tinggi, seperti praktek mengajar, magang medis, dan studi laboratorium. Faktanya, ada beberapa pendekatan atau istilah berbeda dalam tajuk luas ini, seperti pengalaman pembelajaran, pembelajaran kooperatif, pembelajaran petualangan, dan magang. Saya akan menggunakan istilah pengalaman learning sebagai istilah umum yang mencakup berbagai macam pendekatan untuk belajar sambil melakukan. Experiential learning, learning by doing, atau pembelajaran experiential, belajar dengan melakukan. John Dewey 1938 dan baru-baru ini David Kolb 1984, Universitas Simon Fraser mendefinisikan pembelajaran berdasarkan pengalaman sebagai keterlibatan aktif siswa yang strategis dan strategis dalam kesempatan untuk belajar melalui perbuatan dan refleksi pada hal itu kegiatan yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka pada upaya praktis di banyak pengaturan di dalam dan di luar kelas. Ada berbagai macam model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata, yaitu pertama, pekerjaan laboratorium, bengkel atau studio. Kedua, magang. Ketiga, pembelajaran berbasis masalah.
Keempat, pembelajaran berbasis kasus. Kelima, pembelajaran berbasis proyek. Keenam, pembelajaran berbasis inquiry. Dan yang terakhir, pembelajaran kooperatif atau berbasis kerja atau komunitas. Pembelajaran experiential berfokus pada peserta didik yang merefleksikan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan wawasan konseptual serta keahlian praktis. Model pembelajaran experiential Kolb menyarankan 4 tahap dalam proses ini. Yang pertama, percobaan aktif. Yang kedua, pengalaman konkret. Ketiga, observasi reflektif. Dan yang keempat, konseptualisasi abstrak. The nurturing and social reform models of teaching, learning by feeling. Bisa disebut juga model pengasuhan dan reformasi sosial dari pengajaran, belajar dengan perasaan. Perspektif pengasuhan dalam mengajar paling baik dipahami dalam kaitannya dengan peran orang tua. Pratt pada tahun 1998 menyatakan, kami mengharapkan orang tua yang sukses untuk memahami dan berempati dengan anak mereka, dan bahwa mereka akan memberikan kebaikan, bimbingan penuh kasih, dan penuh kasih melalui area konten yang paling sulit. Pendidik yang mengasuh bekerja dengan masalah lain dalam konteks yang berbeda dan kelompok usia yang berbeda. Tetapi atribut dan perhatian yang mendasarinya tetap sama. Masalah kemajuan dan harga diri peserta didik menjadi kriteria utama yang menjadi dasar pembelajaran kesuksesan diukur, daripada penguasaan terkait kinerja dari tubuh konten. Ada penekanan kuat pada pendidik yang berfokus pada minat pelajar, pada berempati bagaimana pelajar mendekati pembelajaran, mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan dan dipikirkan pelajar ketika belajar, dan memberikan tanggapan yang sesuai dan mendukung dalam bentuk validasi konsensual pengalaman. Perspektif ini sebagian didorong oleh pengamatan bahwa orang belajar secara mandiri dari usia yang sangat dini. Jadi, triknya adalah menciptakan lingkungan bagi pelajar yang mendorong, bukan menghambat kecenderungan alami mereka untuk belajar, dan mengarahkannya ke dalam tugas-tugas pembelajaran yang sesuai, diputuskan oleh analisis kebutuhan pelajar itu sendiri. Pratt 1998 pada halaman 173 menyatakan, guru yang memegang perspektif reformasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memandang mereka mengajar sebagai kontribusi untuk tujuan itu. Perspektif mereka unik karena didasarkan pada apa yang dinyatakan secara eksplisit ideal atau seperangkat prinsip yang terkait dengan visi tatanan sosial yang lebih baik. Para reformis sosial tidak mengajar dalam satu hal cara, juga tidak memiliki pandangan berbeda tentang pengetahuan secara umum. Faktor-faktor ini semua tergantung pada yang khusus ideal yang menginspirasi tindakan mereka. Ini kemudian dalam beberapa hal kurang merupakan teori pengajaran sebagai posisi epistemologis yang dibutuhkan masyarakat perubahan dan pembaharu sosial tahu bagaimana melakukan perubahan ini. Baik, kita masuk ke main conclusions atau kesimpulan utamanya. Mengaitkan epistemologis, teori pembelajaran, dan metode pengajaran. Sebagai pendidik, mengidentifikasi pengajaran di kelas metode yang paling mungkin untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik atau yang dibutuhkan pelajar di era digital. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi sejumlah jenis keterampilan yang dibutuhkan, yaitu keterampilan konseptual, seperti manajemen pengetahuan, pemikiran kritis, analisis, sintesis, pemecahan masalah, kreativitas inovasi, desain eksperimental. Lalu, keterampilan perkembangan atau pribadi,
seperti pembelajaran mandiri, keterampilan komunikasi, etika, jaringan, tanggung jawab, dan kerja tim. Lanjut, keterampilan digital. Tertanam di dalam dan terkait dengan subjek atau domain profesional tertentu. Dan yang terakhir, keterampilan manual dan praktis, seperti pengoperasian mesin atau peralatan, prosedur keselamatan, observasi, dan pengenalan data, pola, dan faktor spasial. Kami sebagai pendidik juga dapat mengidentifikasi bahwa dalam hal konten, kami memerlukan metode pengajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengelola informasi atau pengetahuan, daripada metode yang hanya mengirimkan informasi kepada peserta didik. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik atau instruktur, yaitu pendidik harus mampu mengidentifikasi atau mengenali keterampilan yang ingin mereka kembangkan dalam diri mereka di peserta didik itu sendiri ya. Lalu, keterampilan ini seringkali tidak mudah dipisahkan, tetapi cenderung berbasis konseptual dan seringkali terintegrasi. Ketiga, pendidik perlu mengidentifikasi metode dan konteks yang sesuai yang akan memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya. Lalu, peserta didik akan membutuhkan latihan untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Lalu, peserta didik akan membutuhkan umpan balik dan intervensi dari pendidik dan peserta didik lain untuk memastikan kompetensi atau penguasaan tingkat tinggi dalam keterampilannya. Selanjutnya, strategi penilaian perlu dikembangkan yang mengakui dan menghargai peserta didik. Ya, dengan reward ya, kita bisa memberi dia hadiah. Lalu, kompetensi dan penguasaan keterampilan tersebut. Demikian pemaparan dari saya mengenai Methods of Teaching Campus Focus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.